Saya bersyukur saya bisa di tempat sini kembali, saudara. Terima kasih buat undangannya, saudara. Pada waktu nyembah Tuhan tadi saya lihat Tuhan menurunkan roti kepang yang gede sekali, saudara. Besar sekali, besar. Lebih besar dari badan Anda, dan setiap kita menerima bisa lebih dari satu, ada yang banyak sekali. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau rotinya sebesar ini itu bukan namanya roti. Kalau roti yang kecil segini itu roti. Kalau roti besar sekali itu roti. Supaya kaget dikit sebenarnya. Bercanda di awal-awal. Saudara, hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dan juga apa yang saya alami dalam hidup saya beberapa bulan terakhir, saudara. Saya bersyukur hari-hari ini Tuhan juga bicara. Hari-hari ke depan memang akan ada banyak kesulitan, banyak hal yang menyusahkan bagi dunia. Tapi Tuhan juga berkali-kali bilang, aku menjamin engkau, aku akan menjamin setiap orang yang percaya aku tidak akan ada kesusahan, tidak ada kelaparan buat setiap anak-anak Tuhan. Apapun kondisinya, Tuhan jamin, saudara. Saudara, besok hari Selasa saya berangkat ke Israel dan Tuhan ngomong sama saya, berbicara dengan sangat kuat. Tuhan bilang, kamu kesana nanti ambil sesuatu, ambil roti, dan kamu harus ambil bawa pulang ke Indonesia. Dan Tuhan bilang itu akan dititipkan, diberikan semua, saya akan bawa. Saudara, nanti hari tanggal 4 Juli kalau nggak salah ngumpul di Bandung ya. Cuman saya nggak ada, saya mau titipin aja karena saya harus ada berobat ke Malaysia. Jadi saya akan titipkan itu semua, akan saya bagikan ke semua yang di suku Bahtera, karena Tuhan bilang Bahtera tidak akan ada satupun yang dalam Bahtera akan kelaparan. Jadi saya akan kasih, saudara. Saya nggak tahu gimana cara membawanya, saya nggak tahu juga cara membaginya. Saya mah terserah aja lah, Koluki lah. Kok Koluki ya? Ya bis yang paling senior di apa? Ikutan aja. Hah? Oh gitu. Ya biasa kan, kalau Mahanem kan harus jalan duluan, buka jalan tinggal saya ngambil kan gitu kan. Kalau memang seperti itu, saudara, itu nasib kalian. Kita mendekati Tuhan supaya ada hujan berkat. Tapi masalahnya di langit kan banyak setan nih. Nah, itu bagian Mahanaim. Begitu itu turunnya ke yang merayu Tuhan dulu gitu kan. Ya, destiny masing-masing, saudara, ya, apa-apa. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang hati, saudara. Saya kasih judul apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, adalah hati-hati dengan hatimu. Karena seringkali kita nggak paham, kita nggak ngerti, ternyata hati kita ini mengerikan, saudara. Sekarang saya mau tanya sama saudara, kalau hari ini saya puji Anda, misalnya ketika tadi siapa yang nari yang paling yang tengah ini, di tengah gambar hati, itu tadi gak hati, kan kalau hati yang kecil kan hati, kalau yang gambar gede bukan hati, hati. Kalau saya puji, wih narinya bagus, keren, kamu tuh hebat, luar biasa, pasti jawaban yang keluar dari mulutnya apa, saudara? Puji Tuhan sama semua hanya karena anugerah. Itu kan cuma di mulut. Gimana dengan hati Anda dan saya, saudara? Oh iya, saudara, sangat mudah kita. Gak akan ada hamba Tuhan apalagi yang sudah dibawa didikan Bahtera yang berani ngomong, kita ini hebat kemarin ngelakuin. Gak ada. Kena petir, saudara, kalau berani ngomong gitu. Gak akan ada satupun, saudara, hamba Tuhan yang berani ngomong seperti itu di mimbar. Tapi tahukah saudara bahwa hati kita ternyata seringkali berbeda dengan mulut kita. Ternyata hati kita ini banyak tipu muslihatnya. Seringkali kita ngomong semua anugerah, tapi di hati ngomong, kalau nggak ada gua nggak bisa jalan nih. Saudara, mari buka Alkitab saudara di Kejadian pasal yang 48. Ayat 17,
ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegang tangan ayahnya untuk memindahkan ke atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah kedahuluan Efraim daripada Manasye. Saudara, Efraim didahulukan. Saudara, kalau kita baca ini saudara, kita ngerti kan sebenarnya siapa yang seharusnya saudara, sewajarnya. Siapa yang berhak memperoleh hak kesulungan? Manasye. Betul kan? Yang berhak memperoleh sesuatu bagian porsi yang lebih besar, Manasye. Tapi hari itu saudara, Tuhan berkata beda. Maka Efraim didahulukan. Efraim didahulukan saudara, memperoleh bagian yang besar. Dibanding dengan Manasye, Efraim didahulukan. Sama saudara dengan kita saudara, sebenarnya ada banyak hal di Baktra ini didahulukan dibanding yang lain saudara. Kalau kita bicara bahasa pergerakan, yang lain sudah bergerak lebih dahulu dari kita. Tapi kita seringkali didahulukan sama Tuhan, didorong sama Tuhan. Bahwa ini loh Baktra, Mahanaim nih. Ya udah Mahanaim, Baktra sama aja lah ya. Didahulukan untuk memperoleh bagian yang lebih besar daripada yang lain. Saudara, pergerakan di Indonesia ini saudara, banyak pergerakan yang sudah lebih dahulu dari kita. Tapi hanya Baktra yang bisa keliling dunia. Sampai seluruh dunia, mau di mana saudara. Kutub aja diinjak-injak mau buiin. Iya, bayangin saudara. Mana ada. Tahu gak saudara, jumlah uang yang dikeluarkan selama Baktra pertama sampai sekarang ini. Untuk keliling dunia, itu besarnya minta ampun, pasti yakin. Udah bukan miliar, triliun saudara. Dibanding dengan pergerakan yang lain. Oh, Baktra itu didahulukan saudara Tuhan. Didahulukan Tuhan. Bahkan Efraim. Ada baca. Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan 33:17. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya. Dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dan ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah Efraim yang puluhan ribu dan itulah Manasye yang ribuan. Kita didahulukan, Manasye cuma ribuan, kita apa saudara? Puluhan ribu. Menanduk bangsa-bangsa, ayo. Bangsa mana yang belum kita tanduk? Sebutin, mari kita tanduk sekarang saudara. Gak ada. Semua sudah ditanduk, saudara. Semua sudah kita datangi. Secara alam roh, hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Hampir ya, mungkin ada yang belum. Tapi saya rasa sudah hampir 90% lebih sudah didatangi, diacak-acak. Hampir seluruh pelosok dunia ini. Mungkin ada tanda 3 jari. Minyak urapan, pasti ada saudara. Saya itu kalau mau mencium jejak Mahanaim itu gampang. Datang ke sebuah tempat angker, kalau 3 jari, Mahanaim pernah kesini. Cari di tempat yang tersembunyi, kalau di stiker, wah luar biasa. Saudaraku dari Mahanaim sudah acak-acak ini semua. Lihat betapa Tuhan menjadikan Efraim sebuah suku yang sangat dahsyat. Tahukah saudara, Efraim ini lahir pemimpin-pemimpin besar. Yosua, orang Efraim. Samuel, orang Efraim. Yang membawa Israel masuk dalam perjanjian itu orang Efraim loh. Gitu? Yang melantik raja yang pertama dan yang kedua siapa? Orang Efraim. Hebatnya saudara.
Hosea 13 ayat yang pertama. Apabila Efraim bicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat Israel. Betapa perkataan kita, orang-orang Bactra ini bernubuat. Dan berapa banyak apa yang dinubuatkan itu jadi. Berapa banyak yang kita sudah perkatakan orang-orang Bactra. Itu jadi nyata. Lihat betapa hebatnya Efraim. Betapa hebatnya Bactra. Tapi hari ini saya mau berkata, Bactra bukan Efraim. Jangan jadikan Bactra Efraim. Yes, mungkin hebat dan besarnya sama. Tapi kita tidak akan menjadi seperti Efraim. Hari ini saya datang saudara. Saya mau katakan satu hal. Karena kita tidak boleh jadi Efraim. Awalnya kelihatannya nyamain ya, tapi enggak. Karena Efraim nasibnya berbeda. Efraim pecah dan hilang. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus ini tidak akan terjadi di Bactra. Karena Bactra akan terus bertumbuh menjadi sangat besar dan membawa kemuliaan Tuhan dan menggelar karpet merah dan menegakkan takhta Tuhan bagi dunia ini. Amin saudara. Hari ini kita mau belajar kenapa Efraim hancur. Supaya ini tidak terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Dalam hidup pelayanan kita di Bactra itu tidak pernah terjadi. Amin saudara. Di Wahyu pasal yang ke-7 Efraim malah makan gak ada. Ditarik diambil kepada suku Yusuf. Artinya dibalikin kepada bapaknya. Harusnya kan Yusuf kan dua nih. Efraim Manasye. Ya toh? Tapi Manasye masih ada. Efraim gak ada. Ditulis lagi namanya suku Yusuf. Diambil lagi. Nah sekarang kenapa Efraim sampai dihancurkan Tuhan? Dan ini yang perlu kita perhatikan saudara. Kenapa? Karena kita akan jadi besar dan kita sudah besar. Tapi yang besar ini punya potensi untuk merusak. Dan hancur di hadapan Tuhan. Nah ini yang kita harus pelajari saudara. Hosea pasal ke-8 ayat 11. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah itu, menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya sebanyak pengajaranku, itu dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan pada mereka. Sekarang ia mengingatkan kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir, kembali kepada perbudakan. Saudara, kesalahan yang pertama dari Efraim adalah ayat ke-11 jelas bilang, sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah-mesbah itu, menjadikan mereka dosa. Memperbanyak mesbah-mesbah. Kenapa itu salah saudara? Karena dalam hidup kita mesbah itu cuma harus ada satu, nggak boleh dua. Sekali lagi saudara, dalam hidup Anda dan saya harus punya hanya satu mesbah, yaitu mesbah untuk mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi dia bikin dua. Yang keduanya itu apa? Saya pelajari, saya doa, saya tanya Tuhan. Tuhan apa? Kenapa mesbah-mesbah salah? Tuhan bilang, mesbah yang kedua kerap kali kita buat untuk memuaskan hidup kita sendiri. Yang pertama tadi saya bilang saudara, kalau Anda dibilang, wih kamu nih gawat loh, kamu sudah ngadain pergerakan di kota ini, kamu luar biasa. Kan Anda berkata gini, segala kemuliaan bagi Tuhan, semua hanya karena anugerah. Tapi dalam hatimu, kan kita tidak tahu. Pemimpinmu kan gak tahu hatimu seperti apa. Mungkin di hatimu bilang sedikit gini, ya kelihatannya rohani, puji Tuhan.
Untung aku rela. Untung aku mau bergerak. Untung aku ya bisa lah ngelakuin ini. Hati-hati saudara. Saya mau cerita. Daniel ini kan sebelum pulang ngumpulin semua leader-leadernya. Masuk saya. Semua dikasih provinsi demi provinsi, 34 provinsi. Saya dipilihkan badannya, kamu sudah, kamu paling cocok NTT, udah kamu ke NTT aja. Siap. Padahal meninggal, saya menganggap itu sebagai sebuah legacy buat saya. Warisan buat saya. Saya bergerak ke NTT, singkat cerita kita punya proyek untuk pengairan saudara. Kita sudah punya 5 mesin bor sumur, tinggal sisa 1 saudara yang masih dalam, jadi 1 ini agak sedikit terjebak sih saudara. Ada orang ngomong, saya sumbang 1 mesin. Saya bilang amin, baru kasih duit setengah. Tiba-tiba di tengah jalan, saya nggak jadi setengahnya. Jadi saya kebelit utang. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Itu jatah buat saya. Kan sudah ada 5 mesin bor saudara. Ini cukup gede, nilainya cukup besar saudara. 5 tuh hampir sekitar 1,5 M lah. 1 M. Dan kita sudah di 28 desa ngebor saudara. 28 desa ngebor dan 28 desa ini dari 28 desa ada sekitar 13 desa sudah menjadi desa mandiri. Sudah ada dulunya nggak ada pertanian, dulu nggak ada peternakan, dulu nggak ada perikanan, sekarang sudah ada semua. Mereka punya penghasilan semuanya. Itu semua berjalan saudara. Nah, gini ceritanya. Saya suatu hari melihat pergerakan dari teman-teman PIC yang di AOC ini, dari 34 provinsi ini kok sepertinya lambat sekali, hampir tidak bergerak sama sekali. Bergerak hanya kalau ada perintah. Lalu saya bilang sama pemimpin, saya bilang kita harus ajak mereka untuk jemput bola. Minimal kalau nggak bisa datang ke lokasi, bikin pertemuan Zoom, doa bareng di Zoom dan segala rupanya. Lalu rupanya ide itu disampaikan tapi tidak dikerjakan oleh yang lainnya. Lalu saya berpikir gini, ini yang membuat saya salah. Saya ngomong di hati gini, andai saja semuanya bergerak dan mau rela terjun, pasti akan berubah. Atmosfer bangsa ini berubah. Andai saja mereka lihat apa yang aku kerjakan, semua pasti akan ada perubahan. Sekarang saya mau nanya saudara, ngomong dalam hati, saya nggak mungkin di bibir ngomong, hei lihat NTT, saya kerja. Nggak mungkin, saya tahu saudara, saya tahu teorinya. Lu teorinya kan jelas. Pak Yusak ngomong dong, kita hanyalah hamba yang tak berguna, itu teori. You know? Kita kan praktekinnya di muka, nggak ngomong, tapi di hati. Saya ngomong gitu. Andai saja semua ikut bergerak bersama. Andai saja semua punya hati yang sama. Bergerak. Itu sebenarnya benar kan? Sebenarnya nggak salah kan pikiran seperti itu saudara. Menghimbau orang bergerak bersama-sama nggak salah. Tapi di sini ada kekesalan yang gak kelihatan saudara. Dan ada kebanggaan yang ngomong, kamu gak lihat sih apa yang gue kerjain. Lu cuma kerjain melangkah aja. Kenapa harus diam? Ayo berjalan di sini. Lalu, saudara ketika kesombongan itu sedikit saja masuk. Gak usah banyak, dikit aja. Kebanggaan itu masuk dikit aja di hati. Mendadak kita nih ya saudara, bisa jadi goblok dan bebal dan tuli. Itu terus tumbuh saudara. Itu terus tumbuh. Mendadak saya dengan tujuan memprovokasi semuanya ikut. Saya kirim. Saya kan punya tim sendiri, tapi timnya tim untuk sebenarnya tim bukan tim multimedia, saya bukan tim multimedia pelayanan itu orang kayak Dana Bayot, tapi biasa untuk bikin video iklan Uncle Joe saudara ya kan dagangan saya kirim saudara ke NTT, bikin video yang bagus, jadi videonya
Bagus, saudara. Saya sebenarnya dalam hati yang terdalam, sejujurnya itu hanya untuk ngomong ini. See, this is my project. I've done a great job. Please follow me. Aku sudah melakukan hal ini. Tolong tiru. Tapi bukan Tuhan yang dikedepanin, saudara. Saya. Walaupun gak pernah keluar di mulut. Ini keluar sekarang kalau udah bertobat aja. Itu gak pernah keluar di mulut, saudara. Satu hari saya tampilin di AOC, saudara. Di hari Senin. Di video itu kan ada bagian saya sedang bicara. Di bagian saya yang bicara itu videonya rusak. Udah gitu selesai. Selesai saya ngomong, suaranya normal lagi, saudara. Pulang ke rumah, istri saya ngomong ini, Tuhan bilang sesuatu. Apa? Kamu tuh sombong buat video itu. Sombong apanya? Orang kalau sudah tercemar dengan kebanggaan diri sendiri, walaupun itu kecil di hati, mendadak saudara siapapun yang ngomong, nggak bisa didengerin. Istri saya ngomong, ini jelas-jelas penolong yang Tuhan kasih dari semenjak saya menikah sampai saya jadi hamba Tuhan, dia yang selama menopang. Dia ngomong seperti itu, saya ngomong, lu nggak ngerti. Gue bikin itu sebagai tanda terima kasih kepada orang yang sudah bantu doa, bantu dana. Apa sombongnya? Ya nggak tahu, pokoknya Tuhan bilang kamu sombong, bertobat. Berkali-kali istri saya ngomong, gak saya dengar. Sampai ujungnya saudara, jujur saya depan saya menjadi sangat bodoh dan saya melakukan sebuah dosa yang terlalu sangat tolol buat saya. Saya konseling juga dengan ibu via WA. Saya bertujuan untuk udahlah, I give up. Saya sadar, setelah saya berdosa itu saya sadar sih. Setelah sadar tapi sikap hatinya beda. I give up. Aku nyerah. Dan satu ketika saya bilang, saya mau ketemu Tuhan. Aku tahu ini aku sudah terlalu jauh sama Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan. Saya masuk, saya taruh semua handphone saya buang semua handphone saya semua nggak bawa gadget sama sekali. Saya cari tempat, saya berdua dengan Tuhan. Itu apa yang terjadi? Hampir kira-kira 7 hari itu. Saya coba makanannya buah-buahan aja. Itu pun saudara, hampir beberapa hari awal saudara, saya marah. Dan saya tuli, saya nggak bisa dengerin, saya nggak bisa bedain Tuhan bicara sama setan bicara, nggak bisa. Saya dengar tiba-tiba, kamu selesai. Tahun ini nikmati dengan keluargamu. Tahun depan kamu pulang. Tahu nggak saudara respon saya Pak? Marah. Saya teriak, Tuhan, gak usah nunggu tahun depan, hari ini. Ayo cepat hari ini. Saya pukul badan saya saudara. Ini gak tahu, ini udah agak hilang. Tadinya benjolnya, saya pikir ini bakal benjol abadi nih. Gak hilang-hilang berbulan-bulan saudara. Saya pukul, saya jedotin kepala ke tembok saudara. Berdarah, saya marah, saya pukul muka saya sendiri. Muka saya hajar ke tembok, berdarah mimisan saudara. Sampai saya ada di titik paling bawah seperti itu. Gara-gara kesombongan yang gak kelihatan. Saudara, hati-hati dengan hatimu saudara. Kesombongan itu bisa bikin kita tuli, goblok. Oh, saya gak mau bunuh diri, saya tahu mati bunuh diri kan masuk neraka. Ya tetap tahu lah, tetap sadar saudara, tetap waras. Tapi itu mati dah kok, kalau Tuhan yang matiin kan ya minimal yang ngemper lah ya. Enggak neraka-neraka banget lah gitu kan. Ya gak tahu juga sih, kan belum ngalamin. Saya ngamuk saudara. Sampai di satu titik lah. Saya diam, saya udah nyerah, sudah capek. 3 hari full ngamuk-ngamuk, mukul-mukul, 3 hari udah. Gak mandi, gak apa, soalnya udah dekil banget lah. Udah, itu darah kering di muka, di bibir sama saya. 3 hari. Baru hari ke-5 sudah. Hari ke-4 sudah gak bisa ngapa-ngapain. Gak makan sudah. Hari ke-5 baru saya lihat Tuhan turun. Lalu Tuhan
seperti bawa kain ngebasuh saya. Dan dia bilang, aku tuh mencintai kamu nak. Aku tuh mengasihi kamu. Kenapa kamu seperti ini? Nah, saya ngomong, lah Tuhan katanya mau matiin aku tahun depan, ya sekarang aja. Itu kan bukan aku yang bicara. Loh, ini sopo. Setan. Hati-hati loh. Perkara kesombongan yang gak kelihatan orang. Di sini saudara. Tiba-tiba jadi bodoh. Jadi tuli. Sangat parah sekali saudara. Sampai di satu titik Tuhan bilang, aku cuma minta kamu bertobat. Jangan sampai kamu kotori hatimu dengan berkata kamu ini bisa. Sudah, aku nggak mau, tahun depan kamu tetap hidup kok. Di situ saya nangis, saya bertobat. Saya ngerti. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong gini, jangan kamu seperti Efraim. Aku sudah memperlengkapi kamu. Aku sudah mengurapi kamu. Aku mau buat kamu terus naik. Tapi jangan sampai kamu hancur karena kamu membangun mesbah buat dirimu. Saudara, pelajaran ini keluar dari pengalaman saya kemarin, saudara. Dan tanpa sadar Tuhan bilang ada banyak anak-anak Tuhan yang bikin mesbah buat dirinya sendiri. Oh, gak perlu Anda besar, perkara Anda gak dihargai sama temanmu. Perkara ketika engkau ngomong dan orang lain gak mau dengar apa yang kamu omongin. Lalu Anda marah dan berkata, orang kok gak mendengar aspirasi. Itu Anda sedang membangun mesbah dan kau berkata, aku ini layak didengarkan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang setiap kali ketika engkau melakukan sesuatu dan kelihatannya jelek dan kau marah dan dikritik sama orang, kau marah. Kamu gak lihat usahaku kan? Aku sudah berusaha walaupun gagal. Engkau sedang membangun mesbahmu. Bahkan segala sesuatu yang mengelus-elus egomu, yang memanjakan egomu, kebanggaanmu, itu sedang membangun mesbah buat dirimu. Dan itu akan menghancurkan hidupmu. Dan seketika, kalau tidak bertobat, hilang saudara. Kita dihilangkan. Kita ditiadakan begitu saja dengan Tuhan. Maka hari ini sudah saya berdoa buat setiap kita. Engkau yang dengar apa yang pesan Tuhan hari ini. Hati-hati. Hati-hati dengan hatimu. Karena justru saudara, yang bisa membinasakan kita, itu hal yang gak kelihatan. Yaitu apa yang kita pikirkan di hati kita. Apa yang kita olah di hati kita. Mungkin kita bisa tutupi dengan banyak hal. Kita tutupi dengan kata-kata yang rendah hati. Ternyata di hatimu itu tinggi hati. Hati-hati saudara. Mari lanjut. Hosea pasal yang ke-10 ayat 11. Hosea 7 ayat 11 dulu. Hosea 7 ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Saudara, ketika kesombongan mesbah itu dibangun buat diri kita, kita akan jadi seperti ditolol. Mendadak pelajaran tentang hati hamba, ini apapun, itu hanya sekedar sebuah teori yang diucapkan di mulut. Di hati, no. Saudara, Anda ini kan semua orang-orang hebat. Mahanaim ini kan banyak orang-orang hebat. Engkau ke semua daerah-daerah, ke provinsi-provinsi. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib kan. Wah, saya dengar saudara kesaksian Anda. Dan itu sangat memberkati. Tapi sekali lagi saudara, jaga hatimu. Ini hati bisa menghancurkan. Kalau kau tidak jaga. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik. Aku menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Saudara,
Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik. Dan aku menyayangi tengkuknya. Saudara, dia apa? Tengkuknya apa? Untuk apa saudara? Kuk, pikulah kuk. Tapi ada kata dahulu. Artinya apa sih? Dahulu. Mereka anak lembu yang terlatih suka mengirik, tengkuknya aku cintai. Cuman apa? Dahulu. Apa artinya saudara? Kayak kasih bilang, itu cuma dahulu. Sekarang enggak. Iya. Jangan sampai kehambaan kita. Dahulu kita punya kehambaan. Tapi ketika kita naik dan kita mendapatkan banyak fasilitas, nama kita semakin dikenal. Apa yang kita kerjakan semakin dilihat banyak orang. Kita akan menjadi dahulu kita seperti anak lembu yang suka mengirik, yang terlatih, yang tengkuknya yang Tuhan cintai. Tapi sekarang apakah kita masih sama seperti dahulu? Efraim berubah saudara. Dahulu dia anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, tengkuknya yang Tuhan cintai. Tapi sekarang bagaimana dengan sekarang? Hari ini pertanyaannya kembali kepada kita semua di tempat ini. Dahulu kita suka mengirik dan anak lembu yang terlatih. Apakah sekarang kita masih seperti lembu yang terlatih, yang suka mengirik, yang tengkuknya disukai Tuhan? Atau kita justru berbeda? Saudara, kuk ini kan, kalau bentuknya kuk kan dua lubang saudara. Satunya buat anak lembu yang masih muda, satunya buat yang sudah terlatih, yang senior. Itu artinya apa? Kita harusnya jalan beriringan dengan Tuhan. Kemanapun kita dengan Tuhan. Karena yang terlatih itu Tuhan, pasti. Kita yang junior. Buka saudara di Hosea pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. Ketika Israel masih muda kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku. Makin kupanggil mereka makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku bukan mereka. Dahulu anak lembu yang terlatih. Artinya dahulu anak lembu berarti dia lembu muda. Dia akan mengirik dengan lembu yang senior. Kita seringkali dahulu kita berjalan bergantung sama Tuhan. Apapun kita nanya Tuhan. Apapun kita seringkali kita setiap melakukan apapun kita bersujud nangis dulu di hadapan Tuhan. Baru kita berjalan. Itu cuma dahulu. Hari ini apakah kita lakukan itu? Jangan-jangan kita seperti Efraim yang semakin Tuhan panggil tapi semakin menjauh. Sama dengan saya saudara. Tuhan sudah peringatkan. Nah kamu sombong. Kan memperingatkannya kan melalui istri saya. Tapi semakin dia ngomong semakin saya marahin dia saudara. Semakin Tuhan ngomong semakin saya menjauh. Hari ini saudara. Setiap kita biar menjadi anak lembu yang sama dahulu dan sekarang. Yang suka mengirik dan berjalan beriringan dengan Tuhan. Saudara, setiap kita nih kalau pasti setiap kita akan dibawa naik sama Tuhan. Tapi masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ketika dibawa naik, akhirnya lebih tinggi dari Tuhan, saudara. Dan melakukan apapun seenak sendiri, saudara. Saya disuruh Pak Daniel mengembalakan gereja di Bandung, namanya Big Miracle Church, saudara. Awal ketika Pak Daniel suruh saya ngembalain, saya nanya sama dia apa nggak salah. Saya ini bukan tipe gembala. Saya ini nggak tahan dengerin orang ngomong, saudara. Maksud saya kalau orang curhat, konseling, itu sebenarnya
Kalau Anda curhatnya 10 menit, 3 menit awal saya dengar. 7 menit sisanya itu saya ngelayang kepalanya kemana-mana saudara. Apalagi kalau sejam, waduh. Saya bukan gembala saudara, bukan. Mungkin Pak Pendi gembala, itu gembala yang sabar, baik. Saya bukan saudara, nah, jauh. Jadi kalau Anda pernah konseling sama saya, dan kelihatannya saya mendengarkan Anda, sejujurnya saya tidak mendengarkan apa yang Anda ngomong saudara. Itu hanya ada raganya, jiwanya entah kemana. Serius. Nah, gembala yang sebelum saya itu benar-benar ngopeni, duduk dengarkan, doakan, sampai lama gereja udah tutup dia masih dengerin. Saya susah saudara, beneran serius. Saya tuh malas sekali untuk dengerin orang konseling tuh. Saya mau konseling, lu masalahnya apa? Ini. Oke, mari kita berdoa. Kalau Tuhan ngomong, saya ngomong. Kalau nggak ngomong, udah ngomong, bye. Nggak bisa dengerin lama-lama saudara. Ibu Iin kan lembut ya, kayak kalau galak-galak dikit mah biasa. Kan sering mengelus-elus, boro-boro saya ngelus-elus saudara. Rasanya mau gaplok loh saya mah. Jadi ketika saya jadi gembala di situ, semua goyang saudara. Jemaat, pengurus semua goyang saudara. Ada pengurus cuma dua orang doang, tapi goyang juga. Kenapa? Ini orang modelnya kok. Kalau yang dulu pakai kemeja rapi, sepatu. Saya maunya tuh kalau bisa pakai kaos sama sandal jepit saudara. Karena dulu saya menggembalakan di anak raja, di orang-orang homeless saudara. Enak kalau gembalain mereka tuh lebih enak. Kenapa? Kalau ngomong tuh bisa to the point. Kalau nggak ngerti-ngerti saya bisa ngomong goblok gitu gampang saudara. Lah kalau ke jemaat biasa goblok ya bubar. Jadi akhirnya, iya kalau di sini kan sudah terlatih dengan Ibu Bang. Tentara kan selalu kalau nggak goblok ya bodoh gitu. Nah, goyang. Lalu saya datang sama Tuhan gini, Tuhan. Ada dua hal yang perlu dilakukan, yang perlu engkau lakukan. Saya ngomong sama Tuhan. Yang pertama, rubah aku 100%. Rubah aku Tuhan. Jadi orang yang bisa ngopeni dan jadi gembala. Atau nomor 2 sudah Tuhan. Engkau lakukan sesuatu yang menjadikan semua orang lihat. Memang aku ditempatkan di sini. Itu aja 2 Tuhan. Please. Lalu Tuhan ngomong gini. Aku lakukan sesuatu. Gerejamu dalam 2 minggu ke depan. Aku tunjukkan gerejamu punya kas 100 juta dan tidak akan pernah turun seketip pun. Itu awalnya cuma 5 juta, 10 juta, 20 juta ada. Paling gede itu 25 juta saya tahu lah. 2 minggu. Amin. Saya kumpulin semua pengurus gereja. Saya ngomong di depan jemaat. Kita akan lihat ya, Tuhan kerja sesuatu. Dalam waktu singkat, kas gereja kita 100 juta. Dan tidak akan pernah turun sedikit pun. Singkat 2 minggu lebih lah terjadi. Sudah semua orang melihat. Akhirnya pengurus bilang memang ini ditaruh Tuhan. Aman loh saya. Walaupun tetap jutek-jutek ini tetap dihormati saudara. Setidaknya tetap jadi gembala lah gitu kan. Kan Tuhan melakukan sesuatu. Jadi ada backupnya sama Tuhan. Jadi kekurangan saya ditutupi dengan Tuhan sendiri. Jadi akhirnya dua pengurus ini backup saya. Mereka yang ngopeni jemaat, saya mah tenang aja gitu kan. Tapi Tuhan ngomong gini, setiap kali ada misi apapun yang minta, kasih pakai uang gereja. Kamu tanya aku berapa, kasih. Beberapa, hampir 1 tahun itu saya lakuin. Ada yang minta uang. Kojo saya mau ke sini. Dari AOC sendiri, mau ke sini. Minta uang, minta tolong. Ya saya doanya, kasih. Ada jemaat kekurangan uang, kasih. Tapi uang itu 100 juta, saya ambil 30 juta kan 70. Hanya 3 hari 100 juta lagi. Saya ambil pernah sudah tinggal sisa 10 juta. Hanya beberapa hari 100 juta lagi. Gak pernah kurang gitu terus. 1 kali saudara,
Saya lakukan dengan kebiasaan. Nggak pakai tanya Tuhan. Ada perlu ini, kirim koh. Kalau bagi gue, kirim. Dulu Ci-nya udah meninggal, akhirnya koh, kirim. Satu kali tinggal sisa 20 juta, kagak nambah berbulan-bulan saudara. Saya tungguin kok uangnya nggak nambah-nambah. Kok berapa? Masih segini kok udah 2 bulan lah kok. Saya tanya Tuhan, kamu dulu setiap kali ada yang minta persembahan, ada yang minta ini, kamu supply, kamu selalu tanya aku. Sudah berapa kali kamu gak nanya aku yang terakhir? Ampun Tuhan. Sudah bertobat saudara, dalam waktu 2 minggu, 100 juta lagi. Seringkali kita gak jalan dengan Tuhan kok. Seringkali kita jalan dengan kebiasaan. Kita dibawa Tuhan tinggi, akhirnya menjadi biasa. Kita lupa lagi datang sama Tuhan. Kita lupa tanya Tuhan harus ngapain. Kita langsung prosedural, gini. Udah gitu, komplit, gak nanya lagi. Oh saya juga mengikuti loh. Saya itu pengikutnya Ibu Iin. Datang harus kebas-kebas dulu, pengurapan, segala rupa. Oh iya saya ikut sudah. Tetap sampai sekarang. Itu bom tumen itu masih saya bawa kemana-mana. Kalau saya keliling, saya lempar-lempar. Tetap patok selalu saya pergi kemana saya bawa. Yang sudah saya patok lagi. Tetap saya. Tapi ada banyak hal yang kita juga harus tanya Tuhan. Apalagi. Jangan sampai Anda prosedural. Cuma prosedurnya doang. Sudah itu apa yang Tuhan mau? Anda nggak nanya. Mari sudah libatkan Tuhan. Efraim, begitu dia dibawa semakin besar, dia berjalan sendiri. Dipanggil Tuhan, bukan dekat tapi menjauh. Saya berdoa saudara hari ini Anda tangkap ini. Amin saudara. Lanjut saudara. Efraim yang lainnya. Poin lainnya kesalahan Efraim saudara. Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 3. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini kepada kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka. Jawabnya Gideon saudara. Apa perbuatanku dalam hal ini? Jika dibandingkan dengan kamu, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasil daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Efraim selalu marah kalau nggak dilibatin. Ayo di sini ada nggak? Nggak ada kelihatannya, tapi ada sebenarnya. Kalau nggak dilibatin marah, mentang-mentang aku nggak bisa apa-apa ya, mentang-mentang aku ini lemah, mentang-mentang aku nggak punya peran, mentang-mentang aku nggak punya duit, mentang-mentang aku nggak pernah ngasih persembahan besar ya di tempat ini, aku dilupakan. Ayo, yang gitu-gitu nih, marah, lalu ngomong sombong lah, kastif itu, kastif lagi, yang ada kastif depan kastif, marah saudara. Kasih nggak sayang sama saya lagi. Ibu ini sudah nggak peduli lagi sama saya. Kau marah. Aku nggak dilibatkan. Lalu Anda marah, ketika Anda marah, Anda protes sama ibu ini misalnya. Lalu ibu ini, oh enggak kau bukan gitu. Kamu kan tuh hebat kok sebenarnya. Dan kau merasa senang. Anda tuh sedang dielus-elus seperti anak kecil. Cep. Oh pinter kasih permen. Ayo, itu loh. Jadi Anda ngerti ya, kalau Anda marah, lalu Anda dipuji-puji, itu tanda seperti itu. Anak manis, onyong. Jadi jangan bangga saudara. Jangan bangga, kalau Anda marah nggak dilibatin, lalu ketika Anda marah Anda dipuji-puji, itu jangan bangga. Malu. Berarti kamu ini seperti anak yang masih ngempeng. Gak dewasa. Dan hari itu untungnya Efraim ketemunya sama Gideon.
Gideon itu latar belakangnya apa? Pengecut. Nah, pengecut kan? Bukan orang hebat kan sebenarnya kan? Bukan orang gagah perkasa. Satu waktu Efraim pernah ketemu sama orang yang salah. Mereka salah. Hari itu ketemu Gideon, saudara. Dipuji-puji, akhirnya bener. Errornya hilang. Error lagi, ketemunya sama begal. Efta begal, rajanya begal, saudara. Ngajak perang, ya udah perang sekalian. Habis mereka sudah kalah mereka. Hari ini saudara jangan sampai Anda seperti Efraim. Anda gak dilibatkan marah. Anda gak dilibatkan lalu Anda pundung mas Sunda. Marah dan Anda terus langsung mencak-mencak. Hari ini bertobat. Saudara. Hari ini bertobat. Kenapa mereka marah sih? Saya mau tanya kenapa Efraim ini marah sih? Ya karena mereka menganggap dirinya hebat kan? Kok kamu gak ngelibatin saya kan hebat. Kembali lagi kepada membangun mesbah bagi dirinya sendiri. Mau dipuji, mau diluk-lukan. Saya bertemu dengan beberapa orang lah, ya ada satu dua orang di tempat kami. Demi supaya dipuji, ketika dia misi kemana, dia pulang. Demi supaya dipuji, membawa angka-angka palsu, saudara. Yang datang cuma 1.000, ngomongnya 5.000 yang datang. Dia nggak tahu kalau saya juga punya teman di sana. Teman saya suruh bantu. Dia datang, dia kasih laporan, sekitar 8.000 lah. Saya tanya, hebat ya 8.000? 8.000 apa kok? Kenapa? Cuma paling juga, nggak ada 1.000 juga nggak nyampe. Paling 800 ya. Yang bener, fotonya kelihatan banyak loh. Foto kan gampang, diambil dari belakang, agak ke atas sedikit, nggak usah supaya nggak kelihatan kosong, isinya kepala semua. Kelihatan rame, padahal mah nggak kepala doang. Itu termasuk salah satu membangun mesbah buat dirinya loh. Ini kalau membangun mesbah terus buat dirinya satu hari, hati-hati loh. Efraim. Di sini ada yang nama baptisnya Efraim nggak? Kalau ada baptis ulang ya. Cari pendeta terdekat langsung minta baptis ulang. Mari buka saudara Yosua pasal yang ke-17, 14 poin yang terakhir. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua. Ini Bani Yusuf ditulis ya saudara. Tapi nanti kita akan tahu bahwa ternyata ini bukan Bani Yusuf dua-duanya. Kan Bani Yusuf kan ada Efraim dan Manasye. Nanti akan kelihatan saudara. Kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian, satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak demi jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refraim. Jika pegunungan Efraim itu terlalu sesak bagimu. Lihat saudara, jika pegunungan Efraim itu terlalu sesak, berarti kan ini kan untuk Efraim. Bani Yusuf ini kan yang datang ini berarti orang Efraim, bukan Manasye, saudara. Efraim. Pegunungan ini tidak cukup bagi kami dan semua orang Kanaan yang diam di daratan itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsean dengan banyak anak kotanya maupun yang diam di lembah Israel. Lalu berkatalah Yosua pada keturunan Yusuf kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tapi pegunungan itu pun ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai pada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan mengalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Saudara-saudara, hari itu Efraim datang protes sama Yosua. Dia pikir Yosua, kamu kan saudara. You are one of us kan, kamu kan salah satu dari kita, orang Efraim. Kenapa kamu kasih tanahku kecil?
Nggak cukup buat kita. Tapi saudara, kalau Anda baca teliti deh. Mereka ini hanya melihat yang terbuka, tanah terbuka. Dipikirnya bagian mereka itu tanah yang terbuka aja. Padahal kalau Anda lihat di akhir-akhir tadi saudara. Bagian mereka itu adalah pegunungan dan hutan. Harusnya mereka itu pergi melangkah, buka hutannya. Usir orang Kanaannya. Ada banyak seringkali kita nih. Selalu ngomong Tuhan. Aku gak cukup Tuhan. Berkati aku. Tuhan Engkau kok kasih aku cuma segini ya Tuhan. Padahal tanggung jawab dan pelayanan yang Kau berikan ke aku. Lebih besar daripada apa yang aku terima hari ini. Seringkali kita gak sadar saudara. Di depan kita Tuhan sudah berikan hutan. Tuhan berikan bukit, Tuhan berikan gunung. Tapi kita terlalu malas. Kita terlalu malas. Orang Efraim ini. Mereka mau nuntut hanya fasilitas. Gak mau yang jadi, mau yang sudah jadi, mau yang sudah jadi. Mau yang sudah jadi. Kenapa kamu kasih aku tanah? Hutan. Mereka mau nuntut fasilitas semuanya, mau yang gampang. Hari itu Yosua berkata, kamu kan bangsa yang besar. Jatahmu itu bukan tanah yang tertutup itu aja, tapi ada hutan di depanmu. Buka hutan itu. Dan hari ini Tuhan juga ngomong yang sama buat Anda semua. Apa yang engkau tempati hari ini, itu memang jatahmu. Tapi bukan itu saja yang jadi jatahmu. Di depan ada hutan. Engkau harus bergerak dan engkau akan membuka hutan itu. Jangan seperti Efraim yang isinya cuma protes. Dan tidak tahu jatah dan bagiannya sebenarnya sangat besar. Tapi jatah yang besar itu perlu sebuah pekerjaan besar. Dan mereka bilang di sana ada orang Kanaan. Mereka kereta besi dan segala macam. Saya tahu saudara Anda pasti bukan bagian Efraim. Karena saya tahu, saya kenal Mahanaim adalah orang yang kalau lihat hutan pasti akan dibabat. Memang khotbah ini poinnya harus untuk awat saya aja. Bukan untuk Mahanaim. Salah tempat saya ngomong ini. Tapi gak apa-apa saudara, udah kandung saya ada di sini, saya ngomong sama Anda. Di depan ada hutan, babat, dan itu bagian. Dan saya percaya saudara, kemenangan buat Anda. Hari ini saya mau ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau kebaskan roh Efraim dari hidup kita. Tidak boleh ada sama sekali roh Efraim. Tidak boleh ada sama sekali roh Efraim dalam hidup kita. Biar kita hari ini mengebaskan setiap kesombongan. Kalau seketika hari ini kau sadar ada mesbah-mesbah yang secara enggak sadar engkau dirikan. Hari ini mari bersama runtuhkan mesbah-mesbah itu. Kita harus punya ada cuma satu mesbah saja. Kita hanya boleh bangun satu mesbah dan hanya satu mesbah. Dan mesbah itu hanya untuk memuliakan Tuhan kita.